kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur setiap kali kami Tuhan undang untuk datang ke hadapan-Mu ya Tuhan di dalam ibadah. Bukan karena kami layak Tuhan, tapi karena Engkau yang melayakkan kami untuk boleh berespons terhadap panggilan-Mu itu. Tuhan, terima kasih kami bisa sama-sama memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan juga kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sesuai dengan kebutuhan, keperluan kami masing-masing ya Bapa. Dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan topang dengan kasih karunia. Supaya hamba-Nya menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dengan doa kami bersyukur berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, selamat pagi menjelang siang. Saudara, kita bersyukur hari ini ada kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk sama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kisah tentang seorang nabi Tuhan, tentang Yunus. Saudara, kisah Yunus ini menarik dan unik saudara. Bukan hanya karena ada seekor ikan besar begitu ya yang menelan seorang manusia bernama Yunus, tetapi tentang bagaimana Yunus merespons panggilan Tuhan untuk pergi memberitakan berita pertobatan kepada kota atau penduduk Niniwe. Saya mau kita melihat atau fokus kepada Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga saja. Kita hanya baca 3 ayat untuk kita renungkan hari ini sekalian. Saya akan baca buat kita dari Alkitab Indonesia terjemahan yang kedua. Setelah akan melihatnya di layar atau bisa di Alkitab sekalian. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah saudara sekalian, kalau kita membaca dengan sekilas sekalian ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, sepertinya kita tidak menemukan begitu ya, ada masalah atau kejanggalan saudara di ayat itu. Saudara, ayat itu bilang begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Saudara, ini merupakan kalimat yang muncul atau kalimat yang umum muncul dalam panggilan para nabi, saudara, khususnya nabi-nabi kecil. Kalimat ini muncul di dalam misalnya dalam kitab Hosea, Mika, Yoel, Zefanya, Hagai dan sebagainya. Dalam kalimat ini menyebutkan bahwa ada firman Tuhan yang datang kepada seorang nabi, lalu menyebutkan siapa nabi itu dan keturunan siapa dia atau dari mana asalnya. Ayat kedua sekarang juga sepertinya juga tidak ada yang janggal sebetulnya begitu ya. Dikatakan begini, pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, serukanlah peringatan terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Terus kalian ayat 2 memberitahukan kepada kita bahwa dalam panggilan Yunus, ini isi daripada panggilan Yunus adalah suatu perintah supaya Yunus pergi ke Niniwe, sebuah kota yang besar dan menyerukan pertobatan atau peringatan kepada kota itu karena kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Sekilas kita juga melihat tidak ada yang janggal di situ sekalian. Ayat ini menunjukkan bahwa ada pesan Tuhan yang perlu untuk disampaikan dan ada penerima daripada pesan itu, yaitu kota Niniwe. So, bukankah ini adalah peran atau panggilan yang umum oleh para nabi pada waktu itu? Menerima pesan dari Tuhan, lalu menyampaikan pesan dari Tuhan kepada siapa Tuhan mengutus nabi itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi Yunus panggilan ini berbeda. Saudara, panggilan ini bukanlah panggilan yang diharapkan oleh Yunus sebetulnya. So, ini bukanlah panggilan yang ingin didengar saudara oleh Yunus. Itu sebabnya kemudian setelah mendengar panggilan Tuhan itu dan dia mendengar isinya, saudara sekalian, maka tanpa basa-basi, tanpa negosiasi, tanpa
berpanjang lebar begitu ya, tanpa ada sepatah kata pun keluar dari Yunus, langsung Yunus mempersiapkan dirinya pergi dari hadapan Tuhan. Setelah menarik kalau kita lihat di ayat ketiga sekalian, dikatakan begini, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saudara sekalian, penulis mengawali kalimat ini dengan kata tetapi begitu. Saudara, kita mengetahui bahwa di Alkitab setiap kali muncul kata-kata tetapi di awal sebuah kalimat atau sebuah peristiwa begitu ya. Maka apa yang disampaikan sekalian selanjutnya merupakan perlawanan begitu ya, atau kontras dari apa yang disampaikan di bagian sebelumnya. Saudara, artinya kata tetapi di sini menunjukkan bahwa apa yang Yunus lakukan kemudian betul-betul bertolak belakang, berlawanan, kontras dengan apa yang Tuhan sebutkan di bagian sebelumnya dalam panggilan Tuhan kepada Yunus. Setelah di ayat sebelumnya, Setelah di ayat sebelumnya Tuhan itu memanggil Yunus begitu ya, dan memerintahkan kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan menyampaikan seruan pertobatan kepada mereka. Tetapi alih-alih sudah menaati panggilan Tuhan itu, Yunus justru melakukan hal sebaliknya. Ia melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, perhatikan saudara sekalian, ketika kemudian Alkitab menuliskan atau ketika Yunus memilih tempat di mana ia lari sekalian, yaitu ke Tarsis. Saudara. Meskipun ya para penafsir sekalian menyebutkan bahwa lokasi Tarsis itu tidak diketahui secara persis di mana begitu ya. Tetapi yang jelas sekalian bahwa Tarsis itu terletak di sebelah barat Israel pada waktu itu, sedangkan Niniwe itu berada atau terletak di sebelah timur. Sudah artinya begini sekalian, bahwa ini adalah ada dua arah yang bertolak belakang, yang satu di timur, yang satu di barat. Kalau Niniwe itu di timur, sedangkan Yunus itu kemudian pergi ke barat. So, maka seorang penafsir dia mengatakan begini sekalian, bahwa Yunus itu bukan hanya pergi ke kota yang berbeda, different city, tetapi Yunus itu menuju ke arah yang berlawanan, opposite direction. So, Yunus bukan hanya tidak mengikuti arah yang Tuhan berikan kepada dia, tetapi dengan sengaja dia justru pergi ke arah yang berlawanan dari panggilan Tuhan kepada dia. Tetapi sekalian yang menjadi pertanyaan buat kita kan begini, begitu ya. Kenapa Yunus lari dari panggilan Tuhan? So, kenapa Yunus begitu ngotot begitu? Dia tampak begitu ngotot, mati-matian, bahkan dengan sangat frontal dia lari dari Tuhan. So, kenapa bisa seperti itu? So, hal ini karena Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan peringatan atas kejahatan mereka. Dan ujungnya nanti kita tahu bahwa kemudian supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Setelah di sini letaknya, yaitu Tuhan suruh Yunus pergi ke kota Niniwe. Terus kenapa begitu ya? Apa yang salah dengan Niniwe? Kenapa Yunus sebegitu enggannya sudah pergi ke kota itu? Setelah kota Niniwe adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur dalam sejarah kerajaan kuno merupakan salah satu kerajaan yang paling kejam, yang paling keji, yang paling brutal terhadap musuh-musuhnya. Bahkan kemudian sejarah mencatat raja-raja Asyur itu sering dicatat sebagai raja yang sangat bengis, sangat jahat, sangat kejam terhadap lawan-lawan mereka. Begini misalnya, ketika raja menangkap begitu ya, ada musuh daripada bangsa Asyur, maka raja itu tidak segan-segan memotong kedua kaki musuhnya itu dan memotong satu lengannya dan membiarkan satu lengan tersisa begitu ya, dan menyalami daripada orang itu sampai dia mati begitu. Satu bentuk olok-olok, hinaan begitu ya, dan penyiksaan terhadap orang itu. Ada juga orang musuh daripada orang Asyur begitu ya, yang dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya,
Lalu raja menyuruh keluarga atau orang tua atau teman-teman daripada orang itu untuk menggerek atau untuk membawa kepala orang itu mengelilingi kota begitu. So, betapa bengis, jahat luar biasa. Sebab ada orang-orang yang kemudian dikuliti hidup-hidup dan kulit mereka itu ditempel di tembok kota begitu. Ada orang juga yang ditarik lidahnya sampai putus. So, betapa ngeri, betapa bengisnya, sadisnya orang-orang penduduk Asyur atau penduduk Niniwe pada waktu itu. Sebayangkan Yunus dipanggil Tuhan ke kota seperti itu, ke orang-orang seperti itu. Semua ketika kemudian Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe sekalian, menyampaikan peringatan akan kejahatan mereka. Sebayangkan kira-kira apa yang mungkin bakal terjadi dengan Yunus. Sangat mungkin Yunus dibunuh dan juga diperlakukan salah satu dari cara-cara Raja Asyur membunuh musuh-musuh mereka. Sebagi Yunus pergi ke Niniwe itu adalah misi bunuh diri begitu saudara. Bagi Yunus pergi ke Niniwe itu hal yang tidak masuk akal dan dia pasti akan mati saudara. Atau mungkin bagi Yunus hal yang mungkin paling ringan begitu ya adalah nggak ada orang percaya sama dia begitu. Siapa Yunus? Dia mungkin dianggap orang gila. Nggak ada orang mungkin yang bisa percaya kepada dia. Setelah itu saja kemudian Yunus melarikan diri ke Tarsis. Tetapi saudara sekalian bahwa sebetulnya bukan itu yang menjadi faktor utama kenapa Yunus enggan pergi ke Niniwe. Betul bahwa kalau dia pergi dia mungkin akan mati, dia mungkin akan dibunuh karena dia menyampaikan tentang kejahatan penduduk itu. Tapi sekarang yang paling penting yang Yunus pikirkan, yang dia tidak mau adalah sekarang bahwa dia tidak ingin bangsa Niniwe itu bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Setelah di pasal-pasal berikutnya kita menemukan bahwa dikatakan bahwa Yunus tahu bahwa Allah itu Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang merciful, Allah yang mengampuni dan juga akan menyelamatkan bangsa Niniwe. Justru karena itulah Yunus nggak mau pergi ke Niniwe. Dia nggak pengen orang-orang di Niniwe itu diselamatkan dan diampuni oleh Tuhan. Setelah dengan kata lain, Yunus seolah ingin mengatakan begini, bahwa bangsa Niniwe adalah bangsa yang tidak layak menerima belas kasihan Allah. Mereka nggak layak menerima pengampunan dari Tuhan, nggak layak terima keselamatan dari Tuhan. Bagi Yunus, yang layak bagi mereka adalah penghakiman Tuhan, murka Tuhan, kehancuran dari Tuhan. Dan yang Yunus pikir yang layak bagi mereka adalah Tuhan itu menunggang balikan Niniwe itu, menghabiskannya, bahkan mungkin membumi hanguskan tanpa tersisa sedikit pun. So, Yunus bukan hanya takut mati, takut dibunuh, dan dia benci kepada orang Niniwe itu. Tetapi dia juga takut, gak kepengen penduduk itu kemudian bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara, itu yang Yunus kemudian pikirkan. Sebabnya kemudian Yunus melarikan diri dan tidak ingin menyampaikan berita pertobatan bagi penduduk Niniwe. Saudara, apa yang bisa kita renungkan dari bagian ini? Saudara sekalian, waktu saya mempersiapkan sebagian ini, saya kira kita pun juga tidak kebal terhadap pemikiran atau konsep seperti yang dimiliki oleh Yunus. Kita pun juga nggak kebal terhadap pola pikir yang dimiliki oleh Yunus. Saudara, bukankah waktu kita mau menaati panggilan Tuhan, menaati kehendak Tuhan, saudara, pertama-tama yang muncul dalam benak kita adalah, ini aman gak? Bahaya gak? Hidup saya aman gak? Keluarga saya aman gak? Karirku aman gak? Bisnisku aman gak? Masa depanku terjamin gak? Aman gak? Semua aman gak? Kalau aman, silakan taat sama Tuhan, ikut panggilan Tuhan. Tapi kalau gak aman, sorry Tuhan, aku gak mau taat. So, itu dipikirkan saudara oleh Yunus pada waktu itu. Kalau dia taat pada Tuhan, dia nggak aman. Dia pasti akan mengalami hal yang buruk, dibunuh mungkin oleh penduduk Niniwe pada waktu itu. Saudara sekalian, dalam dunia berdosa, dalam dunia yang jahat ini, saudara sekalian, so, kalau mau aman, tanda kutip, ya jangan taat begitu.
pasti saudara hidup kita akan aman-aman begitu. So, kalau mau karir kita naik, karirmu aman sekalian, jangan jujur saudara. Pasti aman begitu. Kalau mau jabatannya naik, kalau mau dipromosikan begitu ya, nggak perlu taat, pasti lancar. Nggak ada orang yang menyikut kita, nggak ada orang mungkin yang akan mendepak kita. Kalau kita mau bisnis kita lancar, kalau mau aman, harus siapin amplop yang banyak supaya aman, begitu. Dan sebagainya. Setelah kita hidup di tengah dunia berdosa, dunia yang berpikir begini, kalau mau aman jangan pakai iman, karena iman kita nggak guna di tengah-tengah kita pekerjaan kita begitu ya, nggak aman hidup kita. Makanya ada orang bilang begitu, jangan jujur, kalau jujur nanti kamu nggak akan dapat apa-apa begitu. Karena kemudian gak heran banyak orang yang akhirnya mengabaikan imannya supaya aman, tanda kutip. Supaya aman karirnya, aman bisnisnya, aman keluarganya, aman jabatannya, aman masa depannya. Gak perlu iman, sebagainya. Tetapi betulkah itu saudara, sikap atau respon yang tepat? Tentu bukan begitu saudara sekalian. Saudara, ketaatan kita kepada Tuhan tidak menjamin hidup kita pasti akan aman di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sekalian, kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita pasti aman. Karena Tuhan menjamin kehidupan setiap kita. Setelah kita merespon panggilan Tuhan dengan taat sekalian. Meski mungkin kita mengalami situasi yang tidak aman dalam hidup kita. Ada bahaya mungkin. Tapi percayalah, bahwa di dalam Tuhan ada aman yang Tuhan berikan kepada kita. So yang kedua, apa yang kita bisa renungkan dari bagian ini saudara sekalian? Saudara, kita itu sering kali sekalian berpikir bahwa ada orang-orang tertentu atau sekelompok orang tertentu yang menurut kita memang tidak layak untuk dikasihi, tidak layak diampuni, tidak layak diselamatkan. Sudah persis seperti apa yang dipikirkan oleh Yunus. Sebagai Yunus, orang-orang Niniwe, bangsa Asyur, itu tidak layak menerima pengampunan dan belas kasihan dari Allah karena kejahatan mereka, kekejaman mereka yang luar biasa. Tapi bagi kita sekalian, mungkin ada orang-orang tertentu atau mungkin sekelompok orang tertentu yang menurut pandangan kita tidak layak menerima belas kasihan Allah. So mungkin itu langsung muncul di kepala kita, langsung muncul wajahnya begitu ya, langsung muncul nama-nama mereka itu, yang kita pikir orang itu memang tidak layak menerima kasih, pengampunan, kepedulian, dan belas kasihan Allah. Yang layak adalah mereka mengalami murka Tuhan, dihukum oleh Tuhan sedemikian rupa. Mereka itu nggak pantas dikasihi, nggak layak diampuni, nggak patut diselamatkan. Kita pikir yang harusnya layak diterima oleh mereka adalah penghakiman dari Tuhan. Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin itu adalah pasangan kita, saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan sebagainya. Saudara sekalian, tidak sedikit kejahatan itu terjadi atau dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Dalam percakapan dengan beberapa rekan yang bergelut dengan human trafficking atau sex trafficking, seringkali sudah ditemukan bahwa orang-orang yang melakukan sexual abuse atau yang melakukan trafficking kepada mereka adalah justru orang-orang yang paling dekat dengan mereka. Orang-orang yang mereka pikir melindungi mereka. Orang-orang yang mereka pikir bisa menjaga mereka, bisa memberikan rasa aman bagi hidup mereka. Tapi justru mereka lah orang-orang yang justru berlaku jahat, berlaku buruk terhadap mereka. Terus pertanyaannya adalah, bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni orang-orang seperti itu? Apakah mereka layak dikasihi, layak diampuni, layak diselamatkan? Secara manusia sekalian, kita mungkin dengan mudah berpikir, orang seperti itu tidak layak diampuni, enggak layak dikasihi, enggak layak menerima belas kasihan Tuhan. Tapi bagaimana kata Tuhan tentang mereka?
Saudara, kejahatan apa lagi sekalian yang mungkin kita lihat di sekitar kita. Mungkin nggak dekat dengan kita langsung, tapi kita bisa lihat di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara mungkin saudara ikut sosial media sekalian, di Instagram mungkin begitu saudara ya. Saudara, akhirnya kita mendengar atau melihat, menyaksikan satu peristiwa yang keji begitu. Dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan di Surabaya sekalian. Membunuhnya dan membagi tubuhnya menjadi ratusan potongan begitu. Terus kalian dalam akal kita begitu ya, tidak mampu kita menalari begitu, menalar gimana mungkin ada orang yang sekeji itu begitu, sejahat itu melakukan hal itu sekalian. Membayangkannya pun sulit begitu. Tetapi itu terjadi sekalian. Dan itu masih dekat dengan kita paling tidak begitu di negara kita, Saudara. So, pertanyaannya sama sekarang adalah, apakah orang seperti itu layak dikasihi? Layak diampuni? Layak menerima belas kasihan daripada Tuhan? So, belum lagi kalau kita kemudian mau lihat sekalian ya, kalau kita mau lihat kejahatan struktural terjadi di bangsa kita Indonesia. Setelah korupsi yang terjadi itu bukan lagi ratusan miliar sekalian. Korupsi triliunan rupiah begitu. Mengakibatkan berbagai destruksi di mana-mana sekalian. Ada banyak dampak yang terjadi akibat daripada korupsi itu. Atau ada banyak tindakan-tindakan lainnya yang menurut kita sangat tidak patut untuk dilakukan. Dan itu dipertontonkan pada kita hari ini sekalian. Kita bisa melihatnya. Sebagaimana kita menyikapi segala hal-hal seperti itu? Apa kita pikir orang-orang itu tidak layak menerima belas kasihan Allah? Apakah dalam benak kita adalah mereka itu harusnya layak dimurkai oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, enggak pantas mendapatkan belas kasihan dari Tuhan? So, bagaimana perasaan kita waktu melihat ada rumah dijarah sekalian? Apakah kita pikir wajar gitu? Atau apa sekalian? Atau gelisah ke hati kita? Betul kita tidak setuju dengan apa yang mereka perbuat begitu. Tapi menjarah juga bukanlah solusi yang tepat. Jadi kita melihat apakah orang-orang yang kita benci itu, kita pikir bahwa mereka layak mendapatkan semua itu. Apakah mereka enggak layak mendapatkan belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan? So, tidak ada orang jahat yang tidak layak menerima belas kasihan Allah. Sebaliknya sekalian, tidak ada orang terlalu baik yang tidak membutuhkan belas kasihan Allah. Saudara, baik mereka yang terlihat jahat itu, terlihat buruk itu, mereka butuh belas kasihan Allah. Sama dengan orang yang mungkin terlihat baik, yang mungkin gak sejahat mereka begitu. Mereka juga butuh belas kasihan daripada Allah. Semua orang, semua kita, sama-sama membutuhkan belas kasihan yang daripada Allah. Setiap orang, setiap pribadi sekalian, perlu anugerah Allah. Setiap orang layak menerima belas kasihan daripada Allah. Selalu pertanyaan buat kita begini sekalian adalah, bagaimana supaya mereka bisa menerima belas kasihan Allah? Bagaimana mereka bisa mengalami pengampunan Tuhan? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan? Setelah Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe, pergi ke orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Orang-orang jahat itu. Tuhan mengutus Yunus pergi kepada mereka. Sudah hari ini, Tuhan pun juga mengutus kita untuk pergi, memberitakan pengampunan Tuhan, kasih setia Tuhan, belas kasihan Allah kepada mereka yang jahat, kepada mereka yang di luar sana. Saya sudah selalu terkagum dengan kalimat yang diungkapkan oleh Paulus di dalam Roma 10 ayat yang ke Roma 10 saudara, ayat yang ke 13 dan 15 saudara. Mengatakan begini saudara. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, perhatikan ayat 14-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia
jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Setelah kepada Yunus, Tuhan berkata, bangkitlah dan pergilah ke Niniwe. Arise and go. Bagaimana kota Niniwe dapat bertobat dan kembali pada Tuhan? Tuhan utus Yunus untuk pergi memberitakan tentang pertobatan dari Tuhan. Itu kepada kita hari ini. Tuhan pun berkata, arise and go. Bangkitlah dan pergilah. Sudah bangkitlah dan pergilah ke kota ini, ke negara ini, ke tempat di mana Tuhan mengutus kita pergi. Sudah bangkitlah, pergilah kepada orang-orang yang hidup dalam dosa, dalam kejahatan mereka yang luar biasa. Sudah bangkitlah dan pergilah ke tempat-tempat yang penuh kejahatan, yang penuh ketidakjujuran, yang penuh penindasan, yang penuh kebobrokan, yang penuh kehancuran. Go and pergi ke sana. Bangkitlah, Tuhan mau kita pergi ke sana. Setelah kita pergi, menyatakan kabar baik darinya, memberitakan pertobatan darinya, keselamatan di dalam Dia, pengampunan darinya kepada banyak orang dalam kejahatan dan dalam dosa mereka. So kita pikir, bagaimana mungkin saya bisa mengerjakan itu? Saya mungkin sama dengan Yunus. Kalau Tuhan panggil, saya pun juga mungkin akan lari. Setelah kabar baik Injil buat kita begini sekalian. Bahwa sebelum kita diutus pergi menyatakan kasih Allah, keselamatan Allah kepada mereka yang hidup dalam dosa, dalam kejahatan. Bukankah Kristus sudah terlebih dahulu datang pada kita? Orang-orangnya bahkan jahat. Tuhan datang pada kita, orang berdosa. Saya pikir kalau Tuhan Yesus adalah Yunus begitu, saudara. Seandainya dia lari dari panggilan Bapa untuk menyelamatkan manusia berdosa, terus kita masih berdosa, kita pasti akan binasa. So, kalau Allah sudah terlebih dahulu datang pada kita orang berdosa, now Tuhan utus kita, arise and go. Sebanyak orang perlu Kristus, perlu Injil. Soalnya mereka jahat luar biasa. Soalnya kita sangat mudah mengkondem apa yang jahat. Tapi kita nggak pernah pikir kalau Tuhan sebetulnya utus kita pergi ke situ untuk menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Sudah bersyukur pada Tuhan dalam anugerah-Nya, Kristus bukan hanya mengutus kita, tetapi Dia memberikan kita Roh Kudus, bukan? Yang equip kita, yang mendampingi kita, yang menolong kita untuk pergi memberitakan tentang Kristus kepada banyak orang belum percaya. Sudah hari ini panggilan Tuhan pada kita adalah arise and go. Bangkitlah dan pergilah. Mari kita tundukkan kepala di depan Tuhan.
Saudara, ada 2 pertanyaan refleksi yang saya mau kita renungkan. Saudara, apa ketakutan terbesar kita waktu kita menaati panggilan Tuhan? Apa ketakutanmu waktu kamu taat terhadap panggilan Tuhan? Mungkin karirmu anjlok, usahamu bangkrut, keluargamu mungkin berantakan, masa depanmu mungkin gak terjamin. Engkau takut semua itu kalau engkau taat pada Tuhan. Sudah hari ini mohonlah pada Tuhan agar Dia beri kita kekuatan, keberanian untuk kita mau menaati panggilan Tuhan. Sekalipun mungkin gak aman, sekalipun mungkin kita mengalami berbagai situasi yang tidak mudah, kita mau taat terhadap panggilan Tuhan. Yang kedua, maukah kita pergi kepada mereka yang mungkin menurut kita tidak layak menerima belas kasihan Allah. Sudah mereka layak menerima belas kasihannya. Adakah orang-orang yang mungkin terbersit dalam pikiran kita, mungkin mereka tidak sejahat bangsa Niniwe, tapi mungkin mereka menurut kita jahat, menyakiti kita mungkin, atau mungkin mereka melakukan hal-hal yang menurut kita tidak layak untuk diampuni. Semoga hari ini kita pergi ke sana, menyatakan kasih Allah kepada mereka, menyatakan belas kasihan Allah kepada mereka. Sama seperti engkau dan saya butuh anugerah Allah, butuh belas kasihannya, dan kita sudah menerimanya. Mereka pun memerlukannya. Arise and go. Masing-masing berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini apa yang kami bisa sama-sama renungkan ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami sebetulnya adalah orang-orang yang tidak jauh, tidak lebih baik daripada bangsa Niniwe. Kami sebetulnya adalah orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang tidak menaati Tuhan, orang-orang yang dengan sengaja melawan Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau mau datang kepada kami orang-orang berdosa ini. Engkau bahkan menunjukkan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, Engkau mau utus kami pergi, untuk kami pun juga boleh menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Mereka yang jahat, mereka yang bobrok, mereka yang hidupnya kacau, mereka yang mungkin menurut kami hidupnya amburadul, yang menurut kami mereka tidak layak untuk diampuni ya Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan, keberanian itu untuk kami pergi menunjukkan kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka pun juga boleh mengalami belas kasihan Engkau. Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong setiap kami. Tuhan, mampukan setiap kami. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa.